Oke, saya masih menggunakan slide-nya Pak Suyanto. Oh ya, kita punya satu profesor baru, namanya adalah Profesor Suyanto ya, baru kemarin. Alhamdulillah Al, hari Rabu kalau nggak salah, Rabu beliau mendapatkan SK dari Dirjen Pendidikan Tinggi menjadi untuk diangkat menjadi profesor. Namun untuk apa namanya rame-ramenya nanti dari Telyu akan ada pengukuhan profesor ya, jadi mungkin nanti ada beberapa selebaran yang akan muncul di timeline teman-teman ya kaitannya dengan pengukuhan profesor dari Profesor Suyanto ya. Materi ini saya ambil dari buatan beliau ya, jadi dari yang pertama kali sampai sekarang masih saya menggunakan materi beliau gitu ya. Ada beberapa yang akan kalau nggak salah baru satu yang slide saya benar-benar ya, yang adversarial search. Dan itu pun saya ambil dari tempat lain, jadi saya nggak pernah membuat slide ya, cuman memakai aja. Oke, so apa yang kita pelajari di sini mungkin yang kita pelajari adalah sebenarnya mulai dari sini. Ada sesuatu yang dinamakan dengan learning ya. Learning ini adalah proses pembelajaran yang ada dari komputer gitu ya. Ya, kalau kemarin kita memiliki ada dua pendekatan sebenarnya yang kita laksanakan atau yang kita pelajari. Itu adalah yang pertama pendekatan searching gitu ya. Dimana dengan pendekatan searching ini kita mencoba untuk mencari solusi ya. Contoh misalkan dari arat menuju Bukares, terus kemudian it puzzle gitu ya, dari start initial state menuju ke goal state. Itu kita melakukan proses pencarian kiri kanan gitu ya, sampai ke level berikutnya, level berikutnya. Itu prosesnya adalah dengan menggunakan proses pencarian. Termasuk juga kalau kita menggunakan kinetic algorithm itu pun sebenarnya adalah proses pencarian. Coba kombinasi ini apakah benar dia solusinya? Bukan, kita gunakan kita cari dengan kombinasi yang lain. Itu yang menjadi bagian dari proses searching gitu ya. Nah, hal yang lain yang kemarin juga kita pelajari adalah dari sisi reasoning gitu ya, baik itu yang sifatnya adalah fuzzy logic ataupun yang berbasis logika yang lain, misalkan first order logic ataupun propositional logic gitu ya. Kita menggunakan fakta-fakta dengan adanya rule tertentu, kita bisa pastikan bahwa fakta yang lain bisa diderive atau diinferensi gitu ya, sehingga kita memunculkan fakta-fakta yang lain. Nah, mulai hari ini kita akan belajar banyak terkait dengan learning, dan learning ini mungkin yang akan menjadi apa namanya materi yang menarik gitu ya. Contoh misalkan nanti kalau diteruskan ada istilah contoh misalkan deep learning gitu ya. Itu merupakan basicnya kita akan berawal dari proses learning gitu ya. Apa yang dimaksud dengan learning mungkin kita coba lihat dari sisi apa namanya materi yang kemarin kita sudah pelajari. Ada proses searching, ini sebenarnya bukan merupakan learning. Kenapa bukan merupakan learning? Alasannya adalah kita hanya mengekspand gitu ya, mengekspand berdasarkan ada suksesor dan predecessor gitu ya. Suksesor itu adalah dari node yang ada menjadi ke node dari sebuah predecessor atau sebuah state, kita bisa generate suksesor node yang lainnya gitu ya. Dan itu sudah kita tentukan rule-nya gitu ya. Jadi karena sudah kita tentukan rule-nya, sudah ada panduannya, maka kita tidak akan katakan bentuk yang semacam itu adalah proses learning gitu ya. Di proses ini kita akan sebut sebagai searching, di mana kita akan mencari di mana sih letak solusinya gitu ya, dengan menggunakan algoritma atau mekanisme tertentu. Kasusnya ada beragam. Untuk yang ini juga kita tidak sebut sebagai learning. Kenapa? Karena di posisi ini memang kita bisa menemukan ada hal-hal baru gitu ya. Namun hal-hal baru itu kita tentukan dengan menggunakan sebuah aturan-aturan khusus, dengan sebuah logika-logika khusus. Kemarin ada proses modus ponens gitu ya. Terus kemudian ada OR introduction dan kawan-kawan yang teman-teman gunakan pada saat UTS gitu ya, sehingga kita bisa cari sebuah kebenaran atau fakta yang lainnya seperti itu. Reasoning bisa digunakan di berbagai hal gitu ya, tidak hanya di Wumpus World, tapi bentuk yang semacam ini pun kita bisa gunakan juga sebagai proses reasoning ya. Tentunya apa namanya nanti bisa ditingkatkan kembali, contoh misalkan yang lain terkait dengan reasoning nanti ada
penggabungan di antara reasoning dan planning dan searching ini nanti akan membentuk sebuah hal yang dinamakan dengan planning. Ini kemarin tidak saya ajarkan ya di kelas ini, tapi kurang lebih planning ini adalah merupakan penggabungan antara reasoning dan juga searching gitu ya. Kenapa? Karena tekniknya salah satunya tetap menggunakan proses searching, namun dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dalam sebuah state gitu ya. Jadi state ini dinyatakan dalam fakta-fakta, nanti fakta-fakta itu akan diinferensi sehingga membentuk state baru, dan state baru itu akan dilakukan proses pencarian dengan menggunakan algoritma searching. Nah, kalau yang tadi, permasalahan yang tadi bisa selesai kalau seandainya kita memiliki rule gitu ya. Kenapa? Karena memang semuanya basisnya adalah basis rule. Tanpa rule, kita tidak bisa menemukan solusi gitu ya. Nah, ada permasalahan juga bagaimana cara menemukan solusinya gitu ya. Solusi dari mana? Kalau kita memiliki ada sekumpulan data gitu ya, data kalau contoh misalkan di tabel ini kita memiliki ada 12 ya. Ceritanya adalah ada 12 pelamar gitu ya yang pernah melamar di kita, terus kemudian dari data-data itu ada yang IPK-nya bagus, cukup, dan juga kurang. Terus kemudian psikologinya ada yang tinggi, sedang, dan juga rendah, dan wawancaranya baik ataupun buruk gitu ya. Nah, di sana ada keputusannya apakah si pelamar pekerjaan ini akan diterima atau ditolak gitu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman sebagai human resource-nya nih, kira-kira apakah bisa menemukan aturan ya, dari dari data yang semacam ini? Ada yang bisa menemukan nggak aturannya? Suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar, Pak. Mas. Terdengar, Mas Toto. Terdengar. Oke, jadi kira-kira apa aturannya kalau seandainya kita memiliki ada data yang kurang lebih seperti ini? Kapan si pelamar itu akan diterima? Kapan si pelamar akan ditolak dengan data yang semacam ini? Ada yang punya ide mungkin? Ketika si psikologinya sedang atau tinggi, Mas. Kalau psikologinya sedang atau tinggi. Ada nggak yang psikologinya sedang tapi dia ditolak? Nggak ada. Ada. Yang ketujuh. Ini kayaknya wawancaranya baik sih Mas hasilnya Mas. Wawancara baik yes, wawancara buruk enggak. Yang lain kayaknya dia baik kan kayaknya. Ada yang bisa menyanggah mungkin pernyataan dari Mas Aryo? Kayaknya benar wawancara. Saya semuanya baik ya. Sepakat ya semuanya ya. Kalau wawancaranya baik maka kita akan terima gitu. Tapi pada saat wawancaranya buruk gitu ya, maka kita akan tolak. Ya, ini ditunjukkan dengan data gitu ya. Nah, data ini memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa menemukan ada semacam rule gitu ya. Ada banyak sekali data, terkadang kita bisa mengabaikan data-data tertentu gitu ya. Kita hanya percaya dengan data tertentu saja, data satu data atau 2 data saja, sedangkan data yang lain bisa kita abaikan gitu ya. Nah, hal yang semacam ini juga bisa kita gunakan dalam kasus di dunia nyata gitu ya. Contoh misalkan nonton film, apakah film itu akan kita tonton penuh atau enggak gitu ya. Mungkin kadang kita lihat title-nya, terus kemudian macam-macamnya gitu ya, terus kemudian ada alurnya. Kalau alurnya boring nggak akan kita lihat secara penuh atau tidak akan kita lihat secara penuh. Tapi kalau alurnya menarik, kita lihat secara penuh gitu. Itu salah satu contoh gitu ya. Nah, namun dalam kasus dunia nyata, untuk menemukan aturan ini tidak semudah data yang sudah diatur ini gitu ya. Wawancara baik dia akan diterima, wawancara buruk dia tidak akan diterima gitu ya. Tidak akan semudah itu. Dengan data yang tadi kita bisa memiliki ada sebuah rule ya. Rule-nya apa? Ini di bagian bawah. Jika wawancaranya baik maka diterimanya adalah iya gitu ya. Rule ini seolah-olah akan menggenerate ada banyak sekali data gitu ya. Kalau kita lihat di posisi ini ada IPK-nya bagus, psikologinya tinggi, sedang, rendah. Kalau di sini 1, 2, 3 ada 3 kemungkinan nilai ya di posisi IPK. Psikologi kita memiliki ada 3 kemungkinan nilai. Jadi kombinasi antara IPK dan psikologi kita memiliki ada 9 kemungkinan nilai. Betul ya? Bagus tinggi, bagus sedang, bagus rendah.
gitu ya, cukup tinggi, cukup sedang, cukup rendah, gitu ya. Terus kemudian di wawancara karena kita memiliki ada 2 kemungkinan baik dan buruk, berarti tadi kita punya 9 kemungkinan antara IPK dan psikologi, ditambah dengan wawancara ada 2 kemungkinan, berarti ada 18 kemungkinan data yang akan kita miliki, gitu ya. Sehingga keputusan ini akan bisa kita apply, gitu ya. Namun lihat bahwa aturan ini meskipun kita tidak memiliki ada data yang komplit, tidak ada data yang lengkap, tapi dengan adanya satu buah rule yang boleh dikatakan adalah general terhadap data yang kita miliki, maka terhadap data yang tidak kita miliki, rule itu bisa kita apply, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai learning dalam terminologi artificial intelligence ya, di mana kita akan selalu belajar dari sebuah data untuk kita generate sebuah rule yang boleh dikatakan adalah general rule-nya. General rule di sini mungkin nanti bisa beragam tergantung dari algoritmanya. Ada yang memang bentuknya adalah rule yang semacam ini, ada yang bentuknya adalah kalkulasi matematis, ada yang bentuknya sesuatu yang lain seperti itu ya. Oke, kita akan coba lanjutkan. Nah, permasalahannya di posisi ini, bagaimana cara kita untuk menemukan aturan gitu ya. Contoh misalkan kalau yang tadi kita hanya melihat wawancaranya saja. Padahal dalam kasus dunia nyata bisa jadi ada yang wawancaranya baik, dia tidak diterima gitu ya. Atau kebalikannya, ada yang wawancaranya buruk, dia diterima gitu ya. Mohon maaf saya harus mengangkat ini. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Yang informasi sosialisasi itu Aku belum bikin. Oh, ini sorry. Aku kirim sekarang, bentar. Ya, siap. Thank you. Ya, makasih banyak. Oke, makasih banyak. Ya. Sorry, barusan Pak Dekan telepon. Bentar, aku ini dulu ya. Biar nggak ini. Cuman forward informasi aja. Oke. Nah, dalam kasus dunia nyata bisa jadi rule ini tidak semudah seperti yang tadi gitu ya. Kalau di sini mungkin masih bisa nggak kita generate seperti yang tadi? Ada nggak pattern-nya kalau di sini? Kalau wawancaranya baik, ada yang diterima. Kalau baik semuanya diterima ya kalau di posisi ini ya. Tadi kan kita lihat di posisi wawancara ya. Tapi ada yang wawancaranya buruk, dia ada yang diterima, ada juga yang tidak diterima. Ini kan berarti kontradiksi ya. Jadi artinya pertama kali memang kita bisa melihat bahwa kalau wawancaranya baik pasti diterima. Tapi kalau wawancaranya buruk mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya. Apakah itu dari IPK ataupun dari psikologi gitu ya. Ini kalau kita lihat mana yang lebih menjadi prioritas, apakah IPK atau psikologi dalam data ini? Psikologi Mas kayaknya Mas. Psikologi ya. Bisa dijelaskan mungkin Mas Ali? Kenapa kok psikologi? Tapi kalau saya lihat di sini sih pattern-nya tuh apabila dari 3 faktor ini memiliki 2 skala terendah itu statusnya akan diterima sih. Kayaknya gitu pattern-nya. Oke. Contoh misalkan di posisi ini. Ini ada yang kurang, ada yang sedang tidak diterima ya. Ada yang cukup, ada yang rendah tidak diterima. Ada yang bagus, ada yang rendah tidak diterima. Ini ada yang aneh juga nih. Ada yang kurang, ada yang rendah. Oh, ini kan karena wawancaranya baik ya. Nah, kalau kita lihat kan mungkin dari sisi yang wawancaranya buruk, ini yang tidak diterima adalah yang memiliki sesuatu yang rendah ya. Jadi kalau seandainya cukup atau sedang-sedang mungkin bisa diterima gitu ya. Benar Mas Aryo mungkin ya. Nah, kita akan coba lihat gitu ya dari sisi ekstraksi yang dilakukan oleh Profesor Suyanto, Pak Suyanto. Kalau wawancaranya baik, tadi kita akan terima gitu ya. Kalau wawancaranya buruk, ini ada hal yang bisa dilihat. Oh, ternyata yang dilihat adalah dari sisi psikologi gitu ya.
Kalau psikologinya tinggi, ini maka ternyata tidak. Ini ada yang aneh nih. Kalau psikologinya tinggi, wawancaranya buruk, psikologinya tinggi, ini kita tidak tahu sebenarnya ya. Kita tidak tahu, tapi di posisi itu ditentukan bahwa dia tidak diterima atau mungkin secara defaultnya ya, defaultnya karena kita tidak mengetahui bahwa ada data itu, maka bisa kita tentukan dengan kelas labelnya adalah tidak diterima. Kalau psikologinya sedang, lihat terlebih dahulu IPK-nya, apakah bagus atau sedang atau kurang gitu ya. Kalau seandainya IPK-nya kurang, maka tidak diterima gitu ya. Jadi kalau psikologinya so-so dengan IPK-nya seperti itu, maka akan Nah, sedangkan yang psikologinya rendah ini akan ditolak gitu ya. Kalau kita lihat kembali di datanya, yang data P11 ini adalah kalau psikologinya rendah dengan wawancaranya adalah buruk, maka tidak diterima. Jadi di posisi ini rendah dan rendah dia yang akan lebih menentukan. Kalau wawancaranya buruk dan psikologinya sedang, ini akan ditolak ya. Psikologinya sedang. Oh, oke. Psikologinya sedang, lihat wawancaranya. Lihat IPK-nya. Kalau psikologinya sedang, lihat IPK-nya. Di sini posisinya ada data yang tidak kita ketahui ya di sana. Nah, namun dari sana mungkin kita bisa memiliki rule yang semacam ini gitu ya. Nah, ini mungkin nanti perlu kita pelajari gitu ya. Kapan kita akan percaya psikologi jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPK gitu ya kan. Ini mungkin perlu kita coba pelajari gitu ya. Kenapa kok perlu kita pelajari? Mungkin nanti kita bisa juga implementasikan dalam dunia nyata. Contoh misalkan, oh kalau informasinya adalah dari Mas Asep, maka valid gitu ya. Oh informasinya dari Mas Aryo, maka nggak valid. Misalkan hal yang semacam itu atau hal-hal yang lainnya mungkin bisa kita gunakan gitu ya. Atau mungkin dalam kasus machine learning, mungkin dalam banyak sekali atribut, terkadang kita condong ke atribut tertentu gitu ya. Contoh misalkan metode pengukuran gitu ya, ada PCR, ada antigen, ada yang kayak gimana, antara antigen yang darah dan antigen yang berbasis swab, mana yang lebih kita percaya, misalkan kayak gitu. Nah itu juga bisa kita gunakan, manfaatkan gitu ya dalam proses nanti yang dinamakan dengan machine learning. Dengan tree yang semacam tadi, maka kita bisa bangun sebuah rule gitu ya. Contoh misalkan tadi wawancaranya baik, maka akan diterima. Atau gitu ya, di posisi ini atau kalau wawancaranya buruk, psikologinya sedang dan IPK-nya bagus, maka dia akan diterima juga gitu ya. Ada lagi atau conjunction yang lain, wawancaranya buruk, psikologinya sedang, IPK-nya cukup, maka dia juga akan diterima. Selain itu gimana? Selain itu ya berarti akan ditolak gitu ya. Ada permasalahan yang dihadapi dalam proses learning yang tadi gitu ya. Yang pertama adalah masalah data yang tidak lengkap. Coba perhatikan bahwa kalau kita memiliki ada binary saja, yes no seperti itu. Terus kemudian jumlah atribut yang kita miliki ada banyak, dalam kasus dunia nyata kan atribut itu sangat banyak sekali gitu kan. Nah, maka memungkinkan untuk memiliki permasalahan data tidak lengkap. Tadi contoh misalkan sudah saya hitungkan ada 3 kemungkinan IPK, 3 kemungkinan psikologi, dan juga 2 kemungkinan wawancara. Dari posisi itu kombinasinya adalah 18, ya kan? Dari 18 itu ternyata yang kita miliki adalah 12 data, gitu ya. Sudah pasti datanya adalah data yang sifatnya tidak lengkap dari posisi itu, gitu ya. Data tidak lengkap ini pun nanti juga ada sesuatu yang dinamakan dengan missing value. Saat ini belum saya tunjukkan di posisi ini. IPK punya 3 kemungkinan nilai, psikologi 3 kemungkinan nilai, wawancara 2 kemungkinan nilai. Dari posisi itu harusnya kalau kita memiliki ada observasi yang lengkap, harusnya akan memiliki ada 18 data. Dalam kasus dunia nyata, kalau kita memiliki ada kasus pelamar mahasiswa lah, ada sekian tes gitu ya, terus kemudian ada atribut IPK. IPK sendiri mungkin kalau yang biasa kita masukkan adalah dalam bentuk angka. Angka sendiri punya range yang sangat tinggi sekali. Jadi di posisi itu kemungkinan nilainya variasinya akan banyak sekali gitu ya. Wawancara ada, terus kemudian ada IELTS atau kemarin pada saat teman-teman daftar apa isinya? TOEFL ya, kalau nggak salah ya. TOEFL ada TPK. TPK, terus ada tes. Tes.
kemampuan ya. Ya, tes Yang tes kemampuan. tes itu kan juga ada banyak ya materi, misalkan materi logika, materi apa, ada matematika diskrit dan kawan-kawan gitu ya. Jadi artinya di posisi itu sebenarnya kombinasinya harusnya akan sangat banyak sekali gitu ya. Dan di posisi itu tidak mungkin kita memiliki ada data yang lengkap gitu, atau mungkin dalam kasus yang lumrah itu data yang lengkap bisa jadi tidak kita miliki. Nah, bagaimana caranya kita bisa belajar terhadap data yang tidak lengkap gitu ya, itu mungkin nanti akan menjadi permasalahan tersendiri. Terus kemudian bagaimana caranya untuk bisa menggeneralisasi unseen data. Contoh misalkan tadi dalam satu branch, satu cabang itu kan ada satu keputusan gitu ya, diterima atau tidak, tapi kita tidak memiliki datanya, sehingga bagaimana caranya untuk kita bisa menggeneralisasi unseen data ini juga menjadi permasalahan kita gitu ya. Saya tidak tunjukkan di posisi ini bisa teman-teman evaluasi sendiri ya. Kalau seandainya komputer atau mungkin kita lah, mungkin teman-teman bisa menentukan bahwa ini itu adalah ekspresi yang seperti apa sih. Tapi dalam posisi foto, orang bisa saja memiliki kombinasi katakanlah berapa piksel kali berapa piksel, kombinasinya akan sangat banyak sekali. Dan di posisi itu gimana caranya kita untuk bisa mengeneralisasi bahwa ini adalah ekspresi untuk yang pertama, yang kedua, ataupun yang lainnya gitu ya. Itu mungkin seperti itu. Nah, dalam konsep learning ini yang pertama adalah bagaimana juga ada permasalahan juga untuk data yang sangat banyak gitu ya. Data yang sangat banyak seperti apa? Kalau seandainya data itu terlalu banyak, bisa jadi atribut-atribut belum tentu melit terhadap sebuah keputusan gitu ya. Contoh misalkan jenis kelamin terhadap keputusan seorang calon mahasiswa apakah diterima atau tidak. Kan teman-teman ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu. Jadi artinya ada satu atribut juga yang boleh dikatakan tidak menentukan gitu ya. Gimana caranya untuk bisa menemukan itu gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan di proses learning, kurang lebih intinya ada di sana. Ya. Oke, ini juga penting aturan yang bisa kita lakukan untuk generalisasi data terhadap data yang akan datang. Lihat bahwa teman-teman selalu tidak memiliki data yang sangat lengkap gitu ya. Kalau misalkan udah datanya lengkap, bisa jadi ada bentuk katakanlah kita menganggap bahwa data itu sudah cukup gitu ya. Bisa jadi ada kemungkinan data lain yang tidak kita temui gitu ya. Contoh misalkan dalam penentuan aplikasi kredit bank gitu ya, apakah aplikasi itu akan diterima atau ditolak, kapan dia diterima, kapan ditolak, itu tentu ada aturannya gitu ya. Dan bisa jadi ada pelamar yang lain yang mungkin kombinasi datanya tidak kita temukan gitu ya. Dan itu kalau seandainya ada kombinasinya tidak kita temukan, gimana caranya untuk bisa melakukan generalisasi. Ya, intinya dari learning adalah itu. Ada data, kita tentukan sebuah fungsi pemetaan sehingga kalau ada data baru kita bisa petakan dia apakah termasuk ke kelas label tertentu gitu ya. Nanti keputusannya kita sebut sebagai sebuah kelas label. Metodenya ada banyak gitu ya. Salah satu yang akan kita pelajari hari ini adalah decision tree learning. Jadi di decision tree learning ini bisa kita manfaatkan untuk data-data yang biasanya berupa discrete gitu ya. Meskipun ada juga yang berhubungan dengan data-data yang continue. Data yang discrete ini yang seperti apa? Data-data yang discrete ini adalah yang bisa kita bedakan antara satu data dengan data yang lain. Satu value terhadap value data yang lain gitu ya. Contoh misalkan tadi IPK. Ada IPK baik, ada IPK buruk. Tentu teman-teman akan bisa membedakan antara IPK yang buruk dengan IPK yang baik gitu ya. Mereka adalah barang yang berbeda gitu. Terus kemudian yang continue seperti apa? Yang continue adalah mungkin values yang sifatnya adalah real number gitu ya. Contoh misalkan suhu gitu ya, suhu ruangan gitu ya. Kalau misalkan data kita, indikator kita hanya indikator yang kurang presisi, mungkin kita akan anggap itu adalah sebagai suatu data integer atau data discrete gitu ya. Tapi kalau kita memiliki pengukur suhu yang sangat presisi, bisa jadi datanya akan berubah menjadi data yang sifatnya adalah continue. Nah, decision tree ini
pertama kali didesain itu adalah terhadap data yang discrete, sifatnya discrete gitu ya. Untuk pengembangannya ternyata bisa juga diimplementasikan dalam data yang kontinu. Nanti kita akan coba lihat perhitungannya. Terus kemudian ada metode learning yang lain yang sifatnya bukan kalau yang ini adalah klasifikasi, sedangkan yang di sini adalah bentuknya clustering atau pengelompokan gitu ya. Di pengelompokan K-nearest neighbor KNN. KNN ini adalah sifatnya dia masuk ke klasifikasi ya. Dia bisa bisa diimplementasikan terhadap data discrete dan juga data kontinu ataupun yang berbasis vektor gitu ya. Nanti kita akan coba lihat beberapa yang ada. Algoritma kinetika ini juga bisa diimplementasikan. Ini kinetika diimplementasikan terhadap algoritma learning yang lain. Oke, kita akan coba lihat yang pertama dulu. Di decision tree learning, ini adalah gimana caranya bisa menggenerate rule-rule yang tadi gitu ya. Ekspresi disjunctive-nya seperti apa. Rule untuk diterimanya seperti apa sih gitu ya. Itu mungkin yang ada. Nah, hari ini kita akan belajar satu algoritma saja. Varian algoritmanya ada banyak, ada asisten C45, C50, dan juga ada varian yang lain. Yang kita akan pelajari adalah yang ID3 atau Iterative Dichotomizer version 3 ya. Oke, gimana caranya di ID3? Ini yang pertama adalah untuk memanfaatkan algoritma ID3 ada beberapa konsep yang perlu teman-teman pelajari. Yang pertama adalah entropi. Terus kemudian yang lain adalah information gain. Jadi ada dua kuncinya, entropi dan information gain. Kalau mengetahui dua kunci ini, maka nanti tinggal ditambahkan algoritmanya. Algoritmanya seperti apa nanti akan bisa berjalan ID3 itu, gitu ya. Konsep yang pertama adalah entropi. Apa itu entropi? Entropi ini adalah sebuah pengukuran untuk melihat seberapa beragam sebuah sampel. Gitu ya. Contoh misalkan apa yang dimaksud dengan heterogenitas atau keberagaman ini. Contoh misalkan kalau kita mengetahui bahwa jenis kelamin itu ada dua values, ya, dua values. Values-nya adalah laki-laki dan perempuan, gitu kan. Sedangkan dalam sebuah kumpulan data semuanya adalah laki-laki, maka kita akan katakan bahwa data itu adalah data yang homogen. Kebalikannya, kalau seandainya ada data yang ternyata semua sampelnya itu adalah perempuan, kira-kira akan kita katakan sebagai heterogen atau homogen datanya semacam itu. Kalau yang tadi semuanya laki-laki kita katakan sebagai homogen. Kalau seandainya semuanya adalah perempuan, kira-kira homogen atau heterogen? Homogen, Mas. Homogen? Yakin? Iya, homogen. Kenapa? Sama semua, perempuan semua. Semuanya adalah perempuan, gitu ya. Ya, benar bahwa data yang semacam itu adalah data yang homogen. Ya. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kasusnya kalau seandainya kita memiliki data yang sifatnya adalah heterogen, gitu ya. Contoh misalkan dalam 100 sampel ini kita memiliki ada 50 perempuan dan 50 laki-laki. Kita tahu bahwa di situ ada percampuran data, gitu ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, rasionya seimbang, gitu ya. Maka dengan konsep keseimbangan yang semacam itu, maka kita akan katakan bahwa data itu adalah data yang heterogen. Nah, entropi ini nanti akan mengukur apakah data itu homogen atau heterogen, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara nanti ada rumusnya. Rumusnya adalah ini. Rumus entropi dari sebuah atribut atau sebuah kelas ini bisa ditentukan dari values-values yang ada akan kita ukur dengan minus probabilitas values tertentu terhadap data, log 2 probabilitas values tertentu terhadap data. Jadi kalau seandainya di sini ada laki-laki dan perempuan, kita akan summing function kan atau jumlahkan gitu ya, minus probabilitas dari values laki-laki. Kalau kita punya laki-laki dan perempuan ya. Pertama kali values-nya adalah laki-laki, berarti probabilitas laki-laki log 2 laki-laki ditambah dengan minus probabilitas perempuan log 2 probabilitas perempuan, gitu ya. Saya akan coba tunjukkan dengan menggunakan Excel ya.
Excel ya. Oke. Kita punya ada 2 data. Kelasnya, values-nya adalah laki-laki dan juga perempuan gitu ya. Kalau kita memiliki ada di sini ada 10 laki-laki, 10 perempuan, kita lihat bahwa probabilitas dari laki-laki itu adalah nilai ini dibagi dengan sum dari ini ya, penjumlahan di antara semuanya. Jadi kita memiliki ada 0,5 gitu ya. Yang sama probabilitas dari perempuan ya, itu adalah nilai dari perempuan dibagi dengan penjumlahan dari frekuensinya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya ada data yang lain, misalkan di sini adalah 6, di sana adalah 14, seperti itu. Lihat bahwa di sini semakin tidak heterogen ya, mendekati homogen gitu ya. Saya akan memberikan contoh yang homogen. Misalkan di sini 1, di sini adalah 19 gitu ya. Mendekati lagi, saya akan berikan lagi satu contoh. Di sini adalah 20 gitu ya. Di sini semakin di sini adalah semakin homogen ya. Sedangkan yang di bagian semakin ke atas semakin heterogen. Nah, tadi rumus entropi adalah log 2 dari minus probabilitas summing function dari log probabilitas minus probabilitas dikali dengan log probabilitas ya. Sekarang saya akan ukur di sini adalah minus probabilitas dari values dari sebuah values dikalikan dengan log 2 dari probabilitas sebuah values ya. Di posisi ini saya akan mengukur log 2-nya terlebih dahulu. Log 2 dari probabilitas sama dengan log dari probabilitasnya adalah 0,5, proses yang kita gunakan adalah proses 2. Nilainya seperti itu. Kita masukkan yang di posisi ini not a number. Kenapa? Karena log dari 0 tidak bisa terdefinisi ya. Oke, kita masukkan kembali untuk yang berikutnya. Ini adalah probabilitas log 2 dari yang perempuan ya. Oke, rumusnya adalah summing function. Sehingga summing function dari apa? Yang laki-laki dikali dengan laki-laki, yang perempuan dikali perempuan gitu ya. Di sini perkalian minus P log 2 dari P ya. Mohon maaf saya tuliskan dengan sebuah bentuk semacam itu. Ini adalah untuk yang laki-laki dikalikan dengan yang laki-laki. Oke. Sedangkan ini adalah yang perempuan. 2P untuk yang laki-laki. Yang perempuan. Jadi di sana adalah sama dengan minus 0,5 dikali dengan ini ya. Nah, ini akan kita masukkan sampai di posisi bawah. Lihat bahwa di posisi ini karena kita akan menjumlahkan, ini minus ya, minus P. Jadi saya ada yang salah di sini adalah minus dari rumus itu dan minus. Saya salah rumusnya. Ya, akan mendapatkan seperti ini. Nah, kita akan summing function kan, maka kita akan jumlahkan sum dari ini. Lihat bahwa semakin ke bawah nilainya semakin kecil ya. Di posisi ini ada ekspresi bentuknya adalah not a number gitu ya. Not a number-nya dari mana? Dari posisi ini ada probabilitas laki-laki dikali dengan nilai log-nya yang not a number gitu ya. Namun dari sisi perhitungan matematis mungkin 0 dikalikan dengan nilai berapapun hasilnya akan 0 gitu ya. 0 ditambah dengan probabilitas yang perempuan adalah 1, tapi log 2 dari probabilitasnya adalah 0.
maka akan kita dapatkan nilai 0. Jadi nilai untuk yang posisi homogen, ya posisi homogen ini nanti entropinya nilainya akan menghasilkan nilai 0. Apakah bisa difahami? Mungkin barangkali ada pertanyaan, monggo. Laki-laki, perempuan. Wah, so far paham sih Mas. Sorry Mas. So far paham Mas, masih bisa ngikutin. Bisa diikuti ya. Oke. Nah, rumus ini nanti ini kan variabelnya satu variabel kan, jenis kelaminnya. Oke, jenis kelamin. Nah, kalau seandainya nanti kita memiliki ada variabel yang lain, lihat bahwa sebuah atribut bisa jadi memiliki ada values lebih dari 2. Gitu ya. Contoh misalkan tadi IPK, ya. Di sini IPK, ya. IPK ada IPK yang baik, ya. Ada IPK yang cukup, ada IPK yang kurang. Gitu ya. Saya tidak katakan tidak baik, ya, tapi kurang. Gitu ya. Contoh misalkan dari kita memiliki ada 100 data, gitu ya. Sorry, salah, 100 data. Jumlah yang baik itu ternyata ada sekitar 40 atau mungkin ya 40. Jumlah yang cukup ini ada 35 gitu ya. Sedangkan yang kurang 100 dikurang 75 berarti 25. Benar nggak ini jumlahnya 100? Harusnya benar. Nah, dengan kasus yang semacam ini, maka nanti kita akan cari probabilitasnya dulu, gitu kan? Probabilitas untuk baik berapa, kurang berapa, cukup berapa. Berarti kan 40 dibagi dengan jumlahnya adalah 100 kan. Mohon maaf saya langsung tulis 100-nya ya. Terus kemudian untuk yang cukup sama, yang kurang juga sama. Gitu ya. Nah, terus kemudian tinggal kita cari lagi minus probabilitas log 2 probabilitas. Tinggal cari dulu yang probabilitas juga boleh ya. Misalkan log 2 dari probabilitasnya gitu ya. Log 2 probabilitasnya berarti ada yang values baik, cukup dan kurang gitu ya. Tinggal ini log dari values yang kita punya, basis yang kita gunakan adalah 2. Seperti ini ya. Kita memiliki ada values itu, terus kemudian kita memiliki juga untuk ini ya minus P log 2P gitu ya. Minus P log 2P ya. Sorry, ini harus dipilihkan. Di sana juga kita akan ukur untuk yang baik, cukup dan kurang. Jadi kan ini kan sama dengan minus P dikali dengan log 2P. Ini kan. Ya, untuk yang cukup pun sama. Jadi sama dengan minus cukup dikali dengan log 2 dari P. Ini ya. Untuk yang kurang ini dikali dengan ini. Oh, yang kurang saya rumusnya ada minusnya. Ya. Jadi kita memiliki ada nilai ini. Nah, sedangkan entropinya itu adalah penjumlahan dari apa? Dari nilai-nilai minus P log 2P ini. Jadi kita punya ada nilai itu. Nah, ini kalau kita lihat adalah dia sifatnya lebih heterogen ya, lebih heterogen. Nah, sekarang kita akan coba berikan contoh yang homogen. Tinggal kalau di Excel kan tinggal kita ini ya apa namanya? Copy paste rumusnya gitu ya. Misalkan di sini ada 80 baik gitu ya. Terus kemudian cukupnya ada 10, kurangnya ada 10 gitu ya. Entropinya ternyata jauh lebih rendah gitu ya. Semakin dia homogen, nilai entropi ini akan semakin turun gitu ya. Contoh, kita berikan contoh lagi misalkan contoh lagi misalkan di sini 98 gitu ya. Terus kemudian yang cukup cuma 1, yang kurang cuma 1. Nah, ini entropinya semakin turun dan memang itu yang menjadi karakteristik dari entropi gitu ya. Entropi tadi dikatakan bahwa jika data semakin heterogen, maka nilai entropinya akan semakin besar. Kalau semakin homogen, gimana? Ya semakin kecil, gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan. Nah,
Dari sisi fungsi, nanti entropi ini bisa membentuk sebuah fungsi yang sifatnya adalah seperti ini. Jadi semakin dia heterogen, probabilitasnya ditunjukkan dengan nilainya adalah 0,5. Gitu ya. Kalau kita memiliki ada dua kemungkinan nilai, dua values, dua kelas, gitu ya, maka bentuknya akan seperti ini. Kalau kita 3 kelas, mungkin nanti grafiknya akan berbeda sedikit ya. Ini kalau kita memiliki ada 4 kelas, maksimumnya bukan di posisi 1, tapi maksimumnya ada di posisi 2. Kalau yang 1,5 mungkin nanti maksimumnya bukan di posisi 2, nilainya lebih kecil ya. Oke, itu mungkin untuk entropi. Nah, sekarang gimana cara kita untuk bisa mengetahui entropi dari penerimaan pegawai tadi ya. Lihat bahwa di posisi data ini sebenarnya ada satu kolom yang akan kita sebut sebagai kelas label. Ya, kolom inilah yang akan kita hitung nilai entropinya. Kelas labelnya itu apa? Kelas label itu adalah data yang kita inginkan, gitu ya, variabel independen, gitu ya. Variabel dependent, bukan variabel independen, variabel dependent. Dia tergantung dari variabel yang lain. Sedangkan variabel ini adalah independen, tidak bergantung dari variabel yang lain. Variabel diterima ini kan bergantung dari yang lain gitu ya. Contoh, saya akan berikan contoh yang lain, misalkan apakah seseorang akan didiagnosa cancer or not cancer gitu ya. Mungkin ada beberapa pengukuran yang lain. Mungkin bukan yang cancer or not cancer. Diabetes mellitus lah ya, diabetes mellitus. Ada pengukuran berapa nilai diabetesnya, terus kemudian apakah dia posisinya sedang berpuasa atau tidak berpuasa gitu ya, sehingga nanti ditentukan bahwa dia ini adalah orang yang diabetes atau tidak diabetes gitu ya. Nah, berarti di posisi itu yang diabetes or not diabetes itu adalah kelas, sedangkan atribut yang lain bukan atribut kelas gitu ya. Nah, dalam kasus yang tadi untuk mencari entropi hanya dihitung terhadap kelas label saja. Dalam hal ini adalah terhadap atribut diterima, seperti itu. Nah, dari atribut diterima ini, lihat kita hanya memiliki ada 2 value, ya dan tidak. Kita tinggal cacah berapa frekuensi iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan 8. Ada 8 yang iya, sedangkan yang tidaknya adalah 3. Berarti tadi yang di Excel tadi ada 3 yang diterima, ada 3 yang tidak ada 8 yang diterima, ada 3 yang tidak diterima, seperti itu. Nah, dari sana kita akan ukur probabilitasnya, log 2 dari probabilitas. Ini akan kita summing functionkan, minus P dikali log P ditambah dengan minus P kali log P, akan mendapat nilai entropi. Bisa diikuti ya semuanya. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Saya hentikan dulu sebentar. Kopi saya udah habis juga. Boleh saya lanjut? Halo, Mas, Mbak. Boleh, Mas. Boleh ya, Mas Asbe. Mas Ridwan Nasir masih di tempat? Masih, Mas. Oke, terima kasih. Takutnya saya di ghosting, nggak enak kalau di ghosting. Oke, good. Data yang lain pun sama, gitu ya. Di sini posisinya kita punya ada tiga varian data, P12, P11, dan P10. Di posisi ini sebagai contoh, misalkan diterimanya ada 5, yang tidak diterimanya ada 5, gitu ya. Maka kita bisa hitung juga berapa entropinya, gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan ID3, iteratif dichotomized version tree, maka yang kita gunakan tidak hanya entropi saja. Nanti akan ada yang dinamakan dengan information gain. Konsep kedua, information gain. Apa itu information gain? Information gain adalah pengukuran seberapa efektif atribut dalam mengklasifikasikan data. Atau dengan bahasa lain, kita bisa katakan bahwa seberapa besar pengaruh sebuah atribut terhadap keputusan. Gitu ya. Contoh misalkan tadi kita kan kasusnya adalah klasifikasi, gitu kan. Kasus diterima atau tidak itu terpengaruhnya banyakkan dari atribut mana?
Tadi kita punya 3 atribut, IPK, psikologi, dan wawancara. Mana yang lebih menentukan? Nah, ini yang akan kita bisa hitung dengan menggunakan information gain. Nah, bagusnya lagi adalah information gain ini dihitung berdasarkan entropi. Jadi kalau teman-teman tadi memahami entropi, maka harusnya tinggal bisa dinaikkan ke konsep information gain. Bagaimana caranya? Information gain dari sebuah kelas terhadap sebuah atribut, ini adalah pertama kali kita akan hitung berapa entropi dari kelas. Mangga, Mas Ridwan. Berapa entropi dari kelas? Caranya tadi sudah tahu, gitu ya. Nah, sekarang untuk semua values dari sebuah atribut, kalau tadi values-nya adalah yang dilihat di kelas, sekarang values-nya dilihat dari atribut, maka kita akan bagi frekuensikan berapa probabilitas datanya dulu, ya. Oke, ditambah dengan entropis dari values. Ya, contoh misalkan karena kelas kita adalah diterima atau tidak, maka atribut kita ini bisa jadi adalah nanti IPK, bisa berupa psikologi, bisa berupa wawancara, gitu ya. Nah, untuk masing-masing atribut nanti kita akan hitung berapa information gain-nya, gitu ya, berapa information gain-nya. Values dari atribut IPK ini tentu akan berbeda. Values dari IPK kan tadi ada yang baik, cukup, sama kurang, gitu ya. Sedangkan yang wawancara hanya ada dua buah values, diterima, wawancara baik atau wawancara buruk, gitu ya. Maka nanti values yang ada di sini juga akan menyesuaikan, gitu ya, menyesuaikan. Oke. A itu adalah sebuah atribut yang tadi sudah kita tunjukkan. V menyatakan nilai-nilai yang mungkin pada atribut tertentu. Ya, jadi atributnya apa? Misalkan IPK ya berarti values-nya adalah nilai-nilai yang mungkin pada IPK, gitu ya. Terus kemudian values A itu adalah himpunan nilai yang mungkin untuk atribut A. Sedangkan SV itu adalah sampel untuk nilai V. Lihat di posisi ini. Ini adalah SV. Sedangkan S, cardinal S ya. Cardinal S itu adalah jumlah seluruh sampel data yang kita miliki. Ya. Seperti itu. Entropi dari S dihitung dengan, entropi dari SV dihitung dengan menggunakan sampel dengan values V. Jadi kalau misalkan kebetulan values-nya ada 2, nanti kita akan hitung entropi ini 2 kali. Entropi untuk yang values-nya, misalkan untuk yang wawancara ya, entropi untuk yang wawancaranya baik, entropi untuk yang wawancaranya buruk, gitu ya. Nanti akan kita hitung secara terpisah, seperti itu. Nah, contoh misalkan di sini kita memiliki ada kelasnya bisa kita hitung tadi sudah kita hitung berapa jumlah entropinya ya dari P11 ini. Tadi kita punya berapa tadi nilainya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah information gain-nya. Atribut yang diterima dikatakan sebagai sampel positif, atribut yang ditolak dikatakan sebagai sampel negatif. Ini boleh diikuti, boleh tidak, gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak pun tidak menjadi masalah, gitu ya. Sedangkan values dari IPK ini ada 3 kemungkinan. Dari posisi itu kita akan punya sampel positifnya ada 8, sampel negatifnya ada 3. Sedangkan jumlah S-nya itu adalah 11. Lihat di posisi ini. Yang negatifnya sampel yang 3, ini kan ada 3 ya. Sedangkan yang diterima ada 8. Berarti yang positifnya ada 8, yang negatifnya ada 3. Nah, sedangkan S bagus untuk S-nya, lihat bahwa di IPK ada bagus, ada cukup, ada kurang ya. Untuk yang bagus, lihat ada berapa yang positif, ada yang berapa yang negatif. Bagus 1, 2, 3, 4, ada 4 ini kan. 1, 2, 3 ini adalah positif, sedangkan yang terakhir adalah yang negatif. Ya, berarti kita akan memiliki ada 3 yang positif dan 1 yang negatif. Itu untuk S bagus, dan kardinal dari S bagus hanya ada 4 ya. Sedangkan yang lainnya yang cukup sama, yang kurang ini berbeda. Positifnya hanya ada 2, sedangkan negatifnya ada 1 ya. Sedangkan kardinal dari kurang adalah 3.
Jadi nanti kita akan menghitung itu, mencatat itu dulu. IPK kurang ini ada 3 baris kan. Yang ditolak ini yang dibirukan ini ada 1 ya. Di sini posisinya adalah negatifnya. Positifnya ada 2 ya, yang masih putih ya di situ. Maka ini adalah ingredients kita untuk menghitung information gain. Dari posisi itu nanti kita akan masukkan ke rumus. Entropinya 8 dan 3 ya. Tadi sudah kita hitung nilainya adalah 0,8454 gitu ya. Terus kemudian untuk yang bagus, entropi untuk bagus ini adalah 3 positif, 1 negatif. Jadi tinggal probabilitasnya kita masukkan ke sana. Yang cukup sama tadi komposisinya 3 positif dan 1 negatif, sedangkan yang kurang ini adalah 2 positif dan 1 negatif ya. Dari posisi itu nanti akan kita miliki ada entropi masing-masing, ada 0,8113, ada 0,9183 ya untuk yang kurang. Yang bagus dan cukup sama. Nah, dari posisi itu nanti kita bisa cari yang dinamakan dengan information gain itu adalah entropi keseluruhan 0,8454 dikurang dengan kita akan cari yang di posisi sana. Entropi probabilitasnya adalah yang bagus 4 dibanding dengan 11 ya. 4 bagus, 11 jumlah datanya dikali dengan entropi bagus. Ini yang cukup 4 cukup dibagi dengan 11 data, dikurang dengan yang kurang, ada 3 yang kurang, dibagi dengan 11 data, gitu ya, dikali dengan entropi S kurang. Entropi S kurang, entropi S cukup, dan entropi S bagus ini kan tadi sudah kita cari ya, di posisi ini, 0,813 dan 0,9183. Ya, tinggal dimasukkan ke sini, sehingga nanti kita akan dapatkan ada information gain dari IPK. Gitu ya. Nah, nilai ini adalah menyatakan derajat seberapa besar IPK mempengaruhi keputusan dari kelas label. Gitu ya. Nah, tadi kita punya berapa atribut? Apakah hanya IPK? Tidak kan? Kita punya atribut yang lain ya. Oke, contohnya misalkan apa tadi? IPK terus psikologi. Wawancara sama psikologi. Wawancara dan psikologi. Psikologi dulu ya tadi di ininya ya. Untuk semuanya nanti kita akan hitung berapa information gain-nya gitu ya, information gain-nya. Nah, kalau kita sudah temukan information gain-nya, nanti baru kemudian konsep ketiganya yang terakhir adalah memahami algoritma dari induction decision tree ini, iterative dichotomizer version tree ini. Ya, apa yang ada di sana? Fungsi ID3 ini adalah sebuah fungsi rekursif. Jadi kalau teman-teman nggak tahu rekursif, mungkin coba nanti dipelajari. Fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri ya. Dengan parameternya adalah yang pertama kumpulan sampel. Ya, terus kemudian atribut targetnya. Kumpulan sampelnya ini maksudnya dataset kita. Atribut targetnya atribut yang mana. Terus kemudian kumpulan atributnya. Ini nanti bisa kita cari gitu ya. Nah, apa yang dibuat di sana? Yang pertama adalah buat simpul root pertama kali. Jadi pemanggilan pertama kita akan selalu buat root. Jika semua sampelnya adalah kelas I, maka return pohon satu simpul root dengan labelnya adalah I. Maksudnya apa? Kalau seandainya dalam proses pencarian nanti ternyata semuanya adalah menyatakan kelas labelnya adalah ya diterima gitu ya. Maka kita akan set bahwa labelnya adalah diterima. Kalau labelnya tidak berarti labelnya adalah tidak diterima gitu ya. Kenapa kok bentuknya semacam itu? Karena ini adalah sebuah fungsi rekursif. Jadi ada kemungkinan pemanggilan tertentu nanti di posisi leaf yang paling bawah gitu ya. Terus kemudian jika kumpulan atributnya kosong, maka return satu simpul root dengan label adalah nilai atribut target yang paling umum gitu ya, atau yang sering muncul gitu ya. Tadi yang paling sering muncul adalah yang diterima kan, karena banyak yang diterima dibandingkan dengan yang ditolak gitu ya. Makanya tadi ada satu rule yang tahu-tahu dia diterima gitu ya. Padahal kita tidak memiliki ada atribut tertentu gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi adalah selain itu, jika atributnya merupakan the best classifier, nah ini tadi the best classifier ini ditentukan dengan information gain. Jadi tadi information gain didapatkan dengan perhitungan entropi
ya. Sekarang ID3 ini sebenarnya menggunakan information gain untuk menentukan apa? Untuk menentukan atribut terbaik, gitu ya. Contoh misalkan tadi ada IPK, ada psikologi, ada wawancara, atribut terbaiknya mana? Atau yang paling mempengaruhi yang mana, gitu ya. Dia akan menjadi best classifier. Setelah itu, maka atribut keputusan untuk root-nya kita akan set dengan A, gitu ya. Jadi root yang kita buat di sini, ini kita set dengan A, gitu ya. Terus kemudian untuk setiap values pada nilai atribut A, kita akan split datanya. Jadi di posisi ini sebenarnya fungsi untuk bagian untuk melakukan splitting data, gitu ya. Kita kelompokkan values-valuesnya. Misalkan the best classifier-nya adalah IPK, berarti IPK yang bagus kita akan kelompokkan satu tabel, IPK yang cukup kita kelompokkan dalam satu tabel, IPK yang kurang kita kelompokkan dalam satu tabel. Kalau misalkan di sini best classifier-nya bukan IPK, misalkan wawancara, berarti wawancara yang baik kita kumpulkan dari satu tabel, wawancara yang buruk kita akan kumpulkan ke satu tabel, gitu ya. Itu yang ada di posisi sini. Ya. Sekarang kita akan coba lihat lebih detail lagi. Tambahkan satu cabang di bawah root. Ya. Tadi begitu kita sudah tahu splittingnya adalah sebuah atribut, kita tambahkan satu cabang, gitu ya. Satu variabel, misalkan variabel VI, ya, kita bikin satu variabel temporary, VI adalah himpunan bagian atau subset dari kumpulan tabel bernilai atribut tertentu. Jadi tadi yang misalkan wawancaranya baik, kita kumpulkan semuanya simpan di sampel itu. Terus kalau seandainya sampelnya ternyata kosong, maka di bawah cabang tambahkan satu leaf, ya, tidak ada anak. Tapi kalau ternyata sampelnya masih ada, kita akan bangun subtree-nya dengan atribut yang ada, kumpulan atributnya dikurangkan dengan A. Jadi kalau IPK sudah terpilih sebagai best classifier ada di level atas, tidak akan mungkin terpilih lagi di level yang ada di bawahnya. Itu maksud dari algoritma ini. Pusing nggak lihat baca algoritmanya? Semoga nggak pusing. Sedikit agak mulai panas. Udah mulai panas Mas kayaknya. Oke, mulai panas. Ini masih ada satu algoritma nanti yang saya jadikan PR aja. Oke, kita akan berikan contoh di posisi ini ya. Tadi kita sudah hitung berapa IPK-nya, information gain untuk IPK 0,00 berapa tadi. Nah, sekarang kita jalankan metode ID3 ya, perhitungan entropinya, terus kemudian iteratifnya. Kita akan coba jalankan. Kumpulan sampelnya tadi ada 11 data ya, 8 positif, 3 negatif. Atribut targetnya diterima ya. Terus kemudian kumpulan atributnya ada IPK, psikologi, dan wawancara. Artinya apa? Kita harus mencari information gain untuk IPK, mencari information gain untuk psikologi, mencari information gain untuk wawancara. Ini adalah information gain untuk IPK. Tadi sudah kita jelaskan. Ya. Sedangkan yang untuk psikologi, kita akan cacah dengan cara yang sama. Berapa yang positif, berapa yang negatif. Ternyata yang tinggi semuanya positif. Ya. Sedangkan yang sedang ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Sedangkan yang kurang, yang rendah, ini ada yang positif, ada yang negatif. Lebih banyak yang negatif. Ya. Nah, dari posisi itu, kita akan hitung. Lihat bahwa semakin homogen, nilai entropinya akan turun, kan? Ya. Maka, masukin. Gak apa-apa, kita masukkan ke nilai entropinya, gitu ya. Terus kemudian di posisi ini juga sebenarnya tidak heterogen banget, masih didominasi data positif kan, sedangkan yang ini jauh lebih beragam gitu ya. Maka di posisi itu nilai entropinya semakin naik gitu ya. Nah di posisi itu tinggal masukkan saja tadi entropi dari kelas labelnya masih kita punya 0,8454 gitu ya. Terus kemudian untuk yang tinggi kita akan ukur gitu ya, probabilitasnya adalah 3 dibagi 11, entropinya 0, semuanya adalah positif ya kan. Jadi di posisi ini tidak mempengaruhi. Terus lagi kita hitung untuk yang sedang 5/11, ada 4 positif, 1 negatif kan. Tadi entropinya kita punya, terus kemudian yang rendah kita punya, maka nilainya akan kita dapati nilainya segini. Dari posisi ini kalau kita lihat sebenarnya slightly better gitu ya. Kenapa slightly better? Alasannya adalah ini. Tadi ada data yang homogen di sini. Lihat bahwa
entropi di sini adalah sebagai pengurang ya. Entropi di masing-masing atribut ini adalah sebagai pengurang. Sehingga kalau ada yang homogen tapi di bagian values, maka dia akan sedikit mengurangi ya, seperti itu. Tapi kalau ada yang ada yang heterogen di bagian values tertentu, maka dia terlalu banyak menguranginya. Gitu ya. Itu yang menjadi menghasilkan bahwa di posisi ini jauh lebih baik. Ya. Ini ada yang homogennya terlalu tinggi, jadi tidak banyak yang dikurangkan dari posisi sana. Sedangkan yang wawancara ini ada buruk dan ini terus kemudian lihat bahwa di sini ada yang homogen ya, homogennya, maka entropinya akan menghasilkan nilai 0, sedangkan yang buruk nilainya ada di sana, sehingga di posisi itu kita mendapatkan ada 6/11 dikali dengan 0, jadi tidak jadi dikurangkan nilainya yang di posisi ini gitu ya, dikurang dengan nilai situ. Kalau kita bandingkan antara wawancara, terus kemudian tadi apa? IPK dan psikologi, kita tahu bahwa nilai information gain dari wawancaranya adalah wawancara ya, wawancara. IPK tadi hanya punya 0,049, psikologi 2,668, wawancaranya adalah 0,4040. Ya, jadi ini yang menjadi best classifier-nya adalah wawancara. Nah, di posisi itu berarti dengan decision tree pertama kali kita punya data splitting pertama adalah wawancara. Ya, itu iterasi yang pertama. Kita rekursif. Terus kemudian datanya akan kita bagi, ya, kita bagi 6 yang wawancara bagus, ya, yang wawancara bagus di ke kirikan, yang wawancara buruk di ke kanankan. Lihat yang bagusnya ada semuanya positif, ya. Dari algoritma tadi ada ini, ada bagian pertama. Sorry, saya pergi ke algoritma lagi. Saya tahu teman-teman nggak suka baca algoritmanya. Jika semua sampel adalah kelas I, tadi kan splitting pertama adalah 6-nya adalah positif. Berarti kan semuanya di iterasi berikutnya pasti kelasnya adalah sama kan. 6-nya semuanya adalah positif gitu ya. Maka labelnya kita tinggal isikan. Jadi ini adalah penentu yang pertama gitu ya, itu. Nanti di iterasi yang berikutnya akan berhenti di sana. Oke, base classifier yang kita punya ini di posisi splitting, rekursifnya. Meskipun kita bagi atributnya, kita sudah abaikan yang wawancara, ya, sehingga hanya memilih antara IPK dan psikologi gitu ya. Karena semua sampelnya baik, maka kita akan katakan semua sampel baik termasuk kelas iya, maka kita akan berhenti dengan simpul root-nya akan kita set nilainya adalah iya, sehingga nanti kita akan punya yang tadinya pemanggilan pertama memiliki wawancara sebagai base splitting, sekarang di posisi ini karena semuanya baik, kita tinggal tentukan bahwa iya mereka akan diterima. Itu yang di iterasi kedua untuk iterasi pertama untuk yang di sini. Lihat bahwa wawancaranya tidak semuanya baik kan, ada yang wawancaranya buruk, ya kan? Yang wawancaranya buruk kita akan panggil lagi. Untuk wawancara yang buruk ada 5 sampel yang positif, ya berarti tidak kosong. Berarti kita perlu manggil lagi decision tree-nya. Ada 2 positif, ada 3 negatif. Nanti kita bisa hitung berapa IPK psikologi, information gain IPK dan juga information gain untuk psikologi, kayak gitu. Itu mungkin barangkali, semoga tidak bingung. Kalau bingung, monggo bertanya sekarang. Ada pertanyaan? Paling mesti ngulang lagi mas nanti mas pakai rekaman ini. Siap, nanti bisa direkam. Mas mau tanya. Silahkan, Mbak. Bingung di iterasi yang kedua, jadi setelah yang di iterasi kedua ini apa yang dilakukan ya Mas? Oke, jadi yang dilakukan gini Mbak. Oke, saya akan pergi ke tabelnya ya. Nanti akan saya tunjukkan ke. Kita gunakan data 11 ya. P11 posisinya ini. Mohon izin saya membuka Excel, tapi saya akan tuliskan kembali data yang ini ya. Mohon waktu sebentar. Oke. Ini saya sedang ngetik.
ngopi dari data sebelah. Oke, yang kedua IPK-nya 4. S+. Kurang ada 3 ya. Oke, terus kemudian yang mudah diterima. Ya. Yang ditolak B4. Kita B8. Kita B10. Sorry, ini saya masih ngopi data yang lain. Baik buruk. Oke. Sorry, nggak enak emang ini. Ini 7. Ini ini yang tadi saya lakukan yang ada di sana. Di posisi ini kan tadi data yang kita miliki ya. Sorry, mohon konfirmasi apakah datanya sama atau enggak. Ini. Sampai 11. Dicek apakah datanya sama atau enggak. Kalau dia sama, maka kita bisa lanjutkan. Kalau ada yang salah, nanti saya akan perbaiki. Mungkin bisa bagian aja. Bener nggak? Yang saya tuliskan. Iya, Pak. Iya, Mas. Sama, Mas. Sama ya, persis ya. Sama. Oke. Kalau sama persis, maka saya berikan flag saja. Warnanya tidak harus biru, ini hanya flag saja. Oke. Tadi kita sudah tahu bahwa IPK psikologi, information gain IPK, information gain psikologi, dan information gain wawancara. Yang paling tinggi information gain-nya adalah wawancara, betul nggak? Nah, yang dilakukan di iterasi berikutnya adalah sebenarnya ini akan kita lakukan seperti ini, Mbak. Kita split datanya, ya. Jadi saya punya ada data yang lain, saya sort berdasarkan wawancara, ya. Karena kita punya ada 6 data wawancaranya adalah baik, ada 5. Ya. Kalau wawancaranya adalah buruk, yang wawancaranya buruk, maka dia ditolak. Belum tentu diterima, gitu ya. Nah, ini tadi sebenarnya adalah splitting yang berikutnya. Jadi di posisi tadi, ini saya ketukar, mohon maaf. Ini adalah splitting yang pertama. Berdasarkan apa? Berdasarkan wawancara, gitu ya. Nah, namun dalam pemanggilan decision tree-nya, ini adalah untuk yang wawancara ini dihapus, gitu ya. Ada nggak di slide-nya? Jawabannya ada, Mas, Mbak. Tadi slide-nya ada di sini. Penghapusannya. Tadi kita sudah punya entropi. Nah, slide-nya panjang. Ini, bagian ini. Minus A, atribut dikurang dengan minus A. Atribut ini adalah himpunan dikurang dengan himpunan, maka akan menjadi himpunan baru, gitu ya. Himpunan apa?
himpunan IPK, himpunan psikologi, himpunan wawancara tadinya di atas, dikurangkan dengan best classifier-nya adalah wawancara kan, maka himpunan wawancara berarti hanya ada IPK dan psikologi, gitu kan. Nah, itu yang menjadi dasar dari pemanggilan ID3 di iterasi berikutnya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan tengok di sini. Tadi setelah kita split, hasilnya seperti ini. Nah, maka pemanggilan berikutnya ini sebenarnya dihapus. Ya. Nah, setelah dihapus, maka ini akan kita jalankan ID3. Ini akan kita jalankan ID3. Jadi di iterasi berikutnya ada dua pemanggilan ID3. Pemanggilan A dan pemanggilan B. Di pemanggilan A, karena semuanya diterima, lihat di algoritmanya. Lihat di algoritmanya. Pemanggilan pertama dari pertama, buat simpul. Ya, semua sampel adalah kelas I. Kelas I-nya apakah benar semua sampelnya adalah kelas I? Lihat bahwa semua sampelnya adalah kelas I, kan? Ya kan? Maka karena sampelnya adalah kelas I, kita return satu simpul root dengan labelnya adalah iya. Gitu ya. Tadi kita sudah punya ini. Nah, yang di posisi ini sekarang, karena di sini ada iya dan tidak, maka kita hitung siapa sih yang menjadi best classifier. Apakah IPK ataukah psikologi. Gitu ya. Di posisi ini apakah IPK atau psikologi? Caranya gimana? Untuk bisa menentukan sebagai best classifier atau enggak? Oke, information gain, Mas. Benar. Kita hitung information gain-nya berapa, information gain-nya berapa. Mungkin ada yang bertanya, loh kan tadi ada information gain IPK, ada information gain psikologi. Pertanyaannya, apakah sama set yang saya highlight dengan set yang tadi kita gunakan? Berbeda, Mas. Berbeda ya. Dari sisi apa? Jumlahnya berbeda. Kan ini hasil splittingnya kan. Atributnya juga berbeda. Gitu ya. Data yang ada di kelas labelnya berbeda. Gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi perhitungan kita di information gain berikutnya. Berarti apa? Information gain-nya apakah entropinya sama antara di sini dengan di sini? Jawabannya beda. Lihat di sini adalah 1, 2, 3, 8 banding 3, sedangkan yang di sini adalah 2 banding 3. Berarti kan entropinya akan berbeda, gitu kan. Nanti akan menghasilkan information gain juga yang akan berbeda. Tapi intinya adalah nanti akan kita dapatkan siapa yang menjadi best classifier, apakah IPK ataukah psikologi. Mungkin seperti itu, Mbak Dini. Apakah menjawab pertanyaannya mungkin? Iya, Mas. Kemudian hasil output terakhirnya berarti tersisa satu yang terbaik, Mas. Hasil akhirnya adalah ini akan dipanggil terus-menerus gitu ya. Dari fungsi rekursif kan sebenarnya ada poin berhenti kan. Di ID3 ini ada dua posisi berhenti. Posisi yang pertama dan posisi yang kedua. Posisi pertama apa? Jika kelasnya sama, maka kita akan return. Jika atributnya kosong, berarti apa? Sampai atributnya habis, gitu ya. Contoh, gitu ya. Di posisi ini kan ini belum berhenti kan? Nah, nanti kalau seandainya kita tentukan bahwa oh ini yang paling bagus itu adalah psikologi, misalkan saya nggak tahu, gitu ya. Berarti nanti ini kita akan urutkan berdasarkan psikologi, gitu ya. Ini nanti ada yang rendah, kita akan split. Ini yang rendah, gitu ya. Yang ada di sini, gitu ya. Oke. Terus kemudian yang kurang ada di sana, ya, gitu. Ini kita split lagi. Nah, ini sudah saya split. Terus kemudian tadi karena psikologinya bagus, ini kita delete, ya. Nah, terus kemudian ini, nanti ini akan memanggil decision tree lagi, kan semuanya sama. Ini manggil decision tree lagi, kebetulan semua kelas labelnya sama. Ini manggil decision tree lagi, kebetulan semuanya sama. Nah, di posisi itu kan rekursifnya akan berhenti, ya. Itu yang akan menjadi proses dari algoritma ID3. Jadi ada dua kondisi berhenti, apakah semuanya kelasnya sama atau atributnya kosong. Ada kemungkinan nanti berbeda, gitu ya. Jadi ada kemungkinan nanti atribut di sini akan dihapus, ya.
di posisi tertentu ya. Misalkan ini yang satu iya, yang satu tidak misalkan. Yang satu iya, yang satu tidak. Ada kemungkinan nanti akan dihapus gini. Ya, kita masih punya atribut nggak? Sudah habis kan? Ini atribut tapi bukan atribut yang kita gunakan. Yang kita gunakan hanya ada 3, IPK, psikologi, dan wawancara. Ya, pelamarnya bukan atribut, hanya ID saja. Ya, berarti apa? Di sini kan akan menghasilkan proses berhentinya di posisi kumpulan atributnya adalah kosong. Kurang lebih seperti itu. Semoga jelas. Ya. Bisa dipahami ya, Mas Mbak? Halo, kayaknya udah. Iya, Mas. Tadi yang terakhir itu return root ya, Mas. Berarti kalau root itu Hmm. yang information gain-nya paling tinggi ya? Ya, benar. Oh, iya, oke, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Nanti dengan ID tree itu nanti akan membentuk apa namanya tree yang ini. Ini dari base plus ya. Nanti akan membentuk tree yang ini. Psikologinya tinggi, nanti seperti apa, psikologinya sedang seperti apa, dan seterusnya. Ya. Untuk membentuk itu, ya seperti ini. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin juga udah pada bosen gitu ya. Kita akan berikan break terlebih dahulu. Nanti akan saya berikan tugas, gitu ya. Tugas kita masih punya 1 jam ya, kurang lebih. Kita break terlebih dahulu sekitar 10 menit, nggak apa-apa. Nanti langsung saya berikan tugas dan tugasnya bisa dikerjakan beberapa hari berikutnya. Nggak apa ya, Mas Mbak? Saya nggak apa-apa, Mas. Oke, kita ketemu Oke, lagi. Mas. 17.02. Terima kasih.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Oke, Mas Meduk ada? Belum? Mas Ridwan Nasir? Ada Mas, ada. Mas Meduk ada, oke, good. Oke, eh, kita ini ya, create dataset ya. Saya pengen teman-teman apa namanya membuat dataset. Nanti dataset ini yang akan teman-teman manfaatkan untuk tugas berikutnya. Oke, bisa terlihat Pak screen saya? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Oke, good. Oke, apa ya datasetnya? Saya pengen teman-teman bisa masuk ke link ini. Saya akan kirimkan lewat grup. Ini hari Senin. Oke, bisa masuk terlebih dahulu. Yang pertama, tuliskan NIM, tuliskan nama. Mohon maaf, saya hari ini pengen apa? Mengecek lisensinya sekali-sekali ya apa. Baik. NIM, nama, terus kemudian apa ya? Bisa dicoba untuk mengisikan NIM namanya, mungkin bisa ke bawah, turun ke bawah. Bisa, Mas. Bisa ya, ya silakan dituliskan, Mas. Saya masih berpikir kira-kira apa yang perlu kita ini bisa kita mainkan. Oke. Oke, mohon nanti dituliskan di sini ya. Ini ada pilihannya suka garing tidak. Ini ada suka garing tidak. Oke, dari masing-masing bisa dituliskan dulu datanya supaya nanti saya bisa mencari alternatif kalau seandainya ini. Oke, makasih Mas sudah ini. Oke, ini musik semuanya suka. Oke, ada yang pandai memasak, alhamdulillah. Nggak apa-apa, mengisi asal juga boleh, jadi nggak harus sama. Karena ini semuanya sama, saya hapus kolomnya. Saya ganti yang lain. Suka makan, suka pandai memasak, suka olahraga, suka makan, pandai memasak. Sudah? Oke. Nah, sekarang ada ajakan camping.
ada satu data lagi. Minta tolong diisikan di atribut ini. Kosong Sabtu Minggu ini. Mas Naufal? Belum mengisikan? Oke. Ada permintaan atau ajakan camping minggu ini. Pertanyaannya apakah akan ikut atau tidak? Ini ada iya. Oke, silakan diisikan. Sudah? Oke, makasih banyak. Oke, nah pertanyaannya adalah tugasnya dengan menggunakan naive Bayes classifier, tentukan keputusan apakah ATW akan ikut. Ya, ini saya ganti. Ya. Oke, mohon maaf saya ganti datanya. Ini hanya data saja. Mohon maaf ya, Mas Ridwan ya, dan juga teman-teman lain yang saya akan gantikan. Hanya untuk masalah ini aja supaya agak balance saja. Oke, siapa ATW? Oke, saya izin copy paste saja dari sini. Mungkin itu aja. Pertanyaan? Halo? Oh, untuk soalnya itu outputnya berupa apa, Mas? Program atau cukup hasil tracing? Outputnya, saya menginginkan teman-teman menghitung benar-benar menghitung. Jadi bukan tidak menggunakan library, tidak menggunakan program gitu ya. Coba dihitung secara iteratif, bisa ditulis manual tangan gitu ya, probabilitas suka tidak, suka olahraga tidak, suka makan tidak, suka pandai masak tidak, kosong ini tidak, ajakannya ya tidak gitu ya. Jadi dilakukan perhitungan secara manual, Mas Asep. Iya, Mas. Bisa pakai Excel gitu ya. Atau bisa menggunakan manual tulisan pensil gitu ya, nanti tinggal difoto. Mungkin seperti itu. Ya. Mas mau nanya, Mas? Iya, silakan Mas. Nah, untuk nanti kan kalau untuk pakai naive Bayes kan berarti pakai formulanya berarti ya, Mas? Iya. Itu nanti parameternya diisi, maksudnya probabilitas setiap komponennya ditulis gitu. Jadi dibuatin parameter atau variabel lah gitu ya. Iya. Oh iya. Kasih Mas. Iya. Mohon maaf ini yang pandai makan.
Ada yang nambahin satu kolom ya? Sorry, yang saya nambahin satu kolom saya hapus ya. Oke, ada lagi mungkin? Tadi Mas Ardi sudah ya terjawab ya? Mas, dikumpulinnya kapan ya? Dikumpulinnya minggu depan aja. Berarti link Iya. docnya di share berarti Mas ya? Apa Mas? Link ininya, link spreadsheet-nya nanti ya? Ya kan spreadsheet-nya ini. Oh iya. Teman-teman bisa ngakses ini kan? Bisa ngisi ini kan harusnya bisa aksesnya. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Mbak Nurani Ngumpulinnya tadi sudah kejawab ya? Ngumpulinnya lewat LMS saja. Oh iya. Baik, Nanti Pak. kan Baik, 2 Mas. minggu ya, Mas? 1 minggu. 1 minggu. Mungkin nanti hari Senin ya, berarti ya. Iya, Mas. Oke, good. Ada lagi? Nggak? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Mungkin pertemuannya saya akhiri sampai di posisi ini. Mohon maaf untuk yang naik bias, saya sengaja menggunakan tugas saja karena ini boleh dikatakan mudah. Jadi nanti insya Allah teman-teman bisa menyelesaikan kalau seandainya mencari referensi gitu ya. Jadi insya Allah saya bisa gitu ya. Materinya akan bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih semuanya.